Shalom, selamat sore teman-teman di mana saja teman-teman 30 berada. 34 ya. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Abu Dodika. Dan teman-teman, puji Tuhan kita kali ini bisa masih berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Teman-teman sudah beraktivitas sepanjang hari ini dan mungkin beberapa orang sudah kembali kepada dari tempat aktivitas kerjanya ya, karena sudah di atas jam kerja. Dan biasanya kalau yang tidak bekerja ekstra lembur, ekstra time, dia akan mungkin sudah pulang ya. Dan teman-teman, di sore hari ini kita coba membahas ya terkait dengan seorang apologet yang mengaku sebagai seorang apologet ya. Sebenarnya mereka ini adalah kelompok penghujat ya, hujater dari agama seberang yang mana selalu menghujat kekristenan ya. Kita lihat video-video dari anak muda ini terlalu ngeri ya. Tetapi anak muda ini saking terlalu bersemangat sehingga dia membuat kesalahan yang dia sendiri tidak sadari, dan ini sangat membahayakan terhadap masa depan dari anak muda ini ya. Karena secara usia, secara mungkin bisa dikatakan masa depan anak ini masih panjang sebenarnya ya. Tetapi dia entah kenapa ya, di tengah anak-anak muda lain sibuk sedang berkarya, kreatif, beraktivitas, dia malah berkreatif secara negatif dalam hal ini ikut di dalam penghujatan diskusi-diskusi yang mana terkait dengan penghujatan kepada agama-agama yang dia sendiri tidak yakini ya. Jadi sebenarnya dia memilih jalan ini sehingga ya ini tanpa dia sadari justru akan membuat masa depannya dia ini menjadi katakanlah menjadi suram ya, terlalu berisiko ya. Sementara saya juga kaget ketika ada apologet Kristen yang lain mengungkapkan bahwa anak ini masih muda sekali ya. Bahkan dua anak saya jauh lebih tua dari dia, tetapi ketika dia berargumen ya, berdiskusi dan menghujat kekristenan, saya menyangka anak ini sudah berusia mungkin di atas orang-orang yang sudah dewasa ya pemikirannya ya. Tetapi memang anak ini terlalu berisiko memilih jalan sebagai atau aktivitas sebagai penghujat ya, debater penghujat agama yang lain ya. Nah, di sore hari ini saya akan membahas terkait dengan 5 kesalahan besar dari anak muda ini yang dia sendiri tidak memahami ya. Dan di sini mungkin untuk mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah ya. Oke, teman-teman, kita mulai untuk melakukan kajian ya. Oke, ini teman-teman, kita lihat di dalam identitas anak muda ini ternyata memiliki inisial GR ya. Saya sendiri tidak tidak akan mengungkapkan siapa nama asli dari anak muda ini, tetapi kita sudah tahu nama depannya itu Goldian. Usianya baru 19 tahun ya. Di Oktober nanti masih sekitar kurang lebih 2 bulan lagi dia baru menginjak usia 20 tahun ya. Dan jelas 19 tahun itu masih terlalu muda ya di dalam kita dunia apologet. Di dalam dunia apologet ini kita butuh kedewasaan ya, kematangan untuk kita bisa berargumen ya. Tetapi kalau dengan usia 19 tahun ya, seperti ketika dia berdiskusi atau berhadapan dengan doktor ya, seorang dokter Deki Ngadas ya,
Kita nggak paham kalau anak ini ternyata masih berusia 19 tahun ya. Sementara kalau mungkin Dokter Dekingadas tahu bahwa anak ini masih 19 tahun, saya rasa Dokter Dekingadas juga akan memilih untuk menjauhi. Ya, karena apa? Anak-anak yang berusia 19 tahun ini memiliki mental yang labil, teman-teman. Dia bisa bisa dikatakan melakukan ucapan apa saja tanpa memikirkan efeknya nanti. Sementara di King Adas, seorang dokter dia harus banyak pertimbangan, perhitungan, ya. Nah, itu yang mungkin saya rasa kalau King Adas mengetahui anak ini baru 19 tahun pada saat itu, dia akan memilih untuk tidak berargumen dengan anak ini, ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, di sini ada 5 daftar kesalahan dari anak ini. Yang pertama adalah penggunaan gelar pendeta. Ya jelas, walaupun dia mencoba untuk berkelit ya dari penggunaan gelar pendeta ini, sebenarnya memang kalau kita mengacu pada etimologi dari kata pendeta, jelas memang kata ini adalah uh, berasal dari Sanskerta, tetapi di situ dikatakan pandita dan tidak ada singkatan seperti yang dia selalu tulis seperti PDT. Ya, pendeta dengan singkatan PDT itu jelas hanya mengacu kepada pendeta yang memimpin jemaat umat Kristen. Ya, kalau di Buddha disebut pandita, di Hindu pun disebut pandita. Ya, begitu juga dengan di Konghucu dan mungkin agama-agama lainnya mungkin mengacu pada pandita dan tidak ada singkatan dengan PDT. Kalau anak ini mengacu pada PDT, singkatan PDT untuk menjelaskan terminologinya adalah pendeta, jelas ini mengacu pada pendeta Kristen. Dalam agama Kristen, pendeta adalah seorang pengajar umum dalam jemaat. Ia memiliki kewajiban untuk menentukan suasana dalam teman-teman mohon maaf ya, di sini ada gangguan signal. Ya, tadi barusan saja saya mendapatkan pemberitahuan gangguan signal ya. Tapi di sini sudah mudah-mudahan ini sudah oke ya. Jadi Goldian ini jelas penjalahi definisi dia atau terminologi dia menggunakan gelar kependetaan. Ya, karena dia tidak melakukan fungsi katekisasi, fungsi pendidikan mengajar sebagai pendidikan teologi ya, dan fungsi mengajar di mimbar ya untuk memimpin jemaat ya. Jadi dia tidak berhak untuk memakai singkatan PDT yang merupakan hanya mengacu kepada pendeta Kristen ya. Jadi ini juga adalah sebuah kesalahan. Oke. Nah, tetapi kesalahan jenis apa ini nanti kita bahas di
bagian belakang ya. Oke, kita lanjut. Nah, bermarga simbolon teman-teman ya. Nah ini kalau seandainya ini masih perlu diklarifikasi lebih lanjut ya. Dia menggunakan marga simbolon ini ya. Kita sering melihat di nama channelnya Goldian Simbolon, kemudian di dalam banyak video-video kontennya dia menggunakan identitas Goldian Simbolon ya. Nah, kalau mengacu kepada penggunaan marga simbolon ya, ini tentunya bermasalah terhadap hukum adat ya. Nah, kita coba melihat ya kepada sebuah konsultasi hukum adat. Apakah ada pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh Goldian ini atau hanya merupakan pelanggaran hukum secara sosial ya. Nah, kalau kita mengacu ke dalam satu website mengenai hukum online, ada kasus yang mirip seperti kasus Goldian ini ya. Ketika ada seorang yang berkonsultasi dengan tenaga ahli di bidang hukum online. Saya coba bacakan ya. Nah, dia berkonsultasi seperti ini. Salam, saya adalah laki-laki berumur 25 tahun. Saya menggunakan nama Marga Nasution pada nama akhir saya. Padahal saya tidak memiliki asal-usul keturunan penyambungan Sumatera Utara atau keturunan Batak. Orang tua saya bilang itu hanya sebuah nama yang diberikan warga Medan sewaktu saya lahir. Tetapi orang tua tidak memiliki bukti tertulis soal pemberian marga tersebut. Yang menjadi masalah, setiap saya bertemu orang yang baru, saya dikira orang Sumatera Utara. Padahal tidak, saya asli keturunan Sumatera Barat. Padang Panjang dengan suku ayah Tanjung dan ibu Ketapang. Ya, jadi sama sekali tidak ada hubungan Sumatera Utara, tetapi orang tua memberi nama Nasution. Pertanyaannya, haruskah saya menggantikan nama Nasution tersebut? Kedua, adakah undang-undang yang bisa mengeluarkan saya kalau saya tetap menggunakan marga tersebut? Yang ketiga, apakah saya bersalah atas penggunaan marga tersebut? Mohon dibantu berikan jawaban dengan sedetail mungkin. Nah, di sini teman-teman, kasusnya ini hampir mirip ya, tetapi di dalam konsultasi ini sang anak yang pemuda berusia 25 tahun ini menggunakan nama Marga Nasution sebagai nama yang diberikan oleh orang tua ya, bukan sebagai nama yang digunakan oleh Goldian untuk berapologet ya. Tetapi kita lihat apa jawaban dari sisi hukum terhadap ini ya. Nah, saya menjelaskan, coba menjelaskan dengan mungkin teman-teman saya jelaskan ini dengan kata-kata saya ya, karena nanti sulit kalau membaca ini. Ya, di sini disebutkan, Anda menyebutkan bahwa marga yang disematkan di belakang Anda adalah Nasution, kata konsultan hukum ini ya. Karena Nasution merupakan salah satu marga yang ada dan lahir di Tapanuli bagian selatan, subsuku Mandailing. Maka kami akan mencoba menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan Anda menggunakan hukum adat yang berlaku di Tapanuli bagian selatan. Jadi sang konsultan hukum ini mencoba menjelaskan dengan aturan hukum adat yang ada di Tapanuli bagian selatan. Nah, saya kalau melihat dari simbolon ini, kemungkinan ini adalah marga dari suku adat Batak yang ada di Samosir ya. Ya mungkin teman-teman orang Batak bisa klarifikasi kembali. Oke ya. Secara prinsip dan dalam praktek, setidaknya ada 3 cara menyematkan marga ke nama seseorang. Nah ini untuk berlaku umum, ada 3 cara ya. Pertama, berdasarkan keturunan yang berasal dari marga ayah. Jadi biasanya itu kita menggunakan nama marga itu karena berasal dari nama marga dari ayah kita. Kedua, pemberian marga karena perkawinan. Misalnya seorang laki-laki Batak Mandailing menikah dengan perempuan. Nanti diberikan nama. Tetapi pemberian nama ini harus dilakukan dengan hukum adat. Ya. Jadi yang kedua ini adalah pemberian nama karena dia melakukan perkawinan. Ya. Jadi ada nama marga tetapi harus dilakukan dengan hukum adat. Ketiga, penebalan marga kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa.
Jadi kalau Anda berjasa di dalam ini ya, di dalam apa namanya, misalnya mensejahterakan orang-orang di daerah Sumatera Utara atau di daerah Samosir. Nah, Anda diberikan gelar adat dan Anda berhak menggunakan nama marga ya yang dipilih oleh tua-tua hukum adat di situ. Ya, beberapa tokoh yang diberikan marga tercatat dalam buku Horja Adat Istiadat Dalihan Natulo. Di antaranya Profesor Rasarin, Siti Hardianti Rukmana diberikan marga Harahap, serta mantan Menteri Pendidikan Daud Yusuf yang diberikan marga Nasution. Ya, ini kalau di Tapanuli Selatan. Ya. Tetapi ini pun harus melalui upacara penambalan marga ini dilakukan dengan upacara. Ya, upacara adat yang harus dilalui. Ya, harus dilakukan pada suatu sidang adat dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan syarat dalam adat istiadat Dalihan Natolu. Ya, oke. Dengan penjelasan di atas, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Jadi ini konsultan hukum mencoba menjelaskan ya dari penjelasan 3. Yang pertama, Anda harus memastikan apakah pemberian penambalan marga Nasution untuk Anda bukan berasal dari suku Batak Mandailing, Batak atau suku Mandailing, dahulu sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada di atas tadi, ya. Kalau tidak, berarti Anda tidak berhak menyandang marga Nasution. Artinya Anda tidak kawin dengan orang hukum, dengan orang Batak, sehingga Anda diberikan marga, atau Anda juga tidak mendapatkan gelar penambalan, ya karena Anda berjasa dan tidak melalui hukum adat. Artinya Anda harus membuang nama marga Nasution tersebut dari nama Anda. Anda harus melepaskan penggunaan nama Nasution. Karena kalau menggunakan nama Nasution tersebut, bisa saja Anda akan dituntut secara hukum adat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia tentu berhak memilih nama untuk anak dan dirinya sendiri. Karena kami menyerahkan sepenuhnya kepada apakah menggunakan nama Nasution atau tidak kepada Anda. Tetapi meskipun demikian, Anda harus melakukan merasa tak nyaman, harus melakukan ya melewati adat ya. Ini saya terjemahkan dengan melewati upacara adat seperti itu. Atau Anda bisa mengganti nama Nasution Anda ke pengadilan negeri. Ya, prosedur mengganti nama Anda ada di dalam prosedur penggantian nama. Ya, ketika Anda melepaskan nama Nasution atau Anda akan tetap menggunakan nama Nasution, Anda harus mengikuti aturan yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia. Ya, seperti itu ya. Jadi ini tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan dalam penggunaan nama marga ya. Oke, itu pun di Tapanuli Selatan. Yang kedua, sepenglihatan kami belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur persoalan pemberian marga. Nah, undang-undang hukum positif ya. Pemberian marga itu hanya diatur dalam hukum adat yang juga diakui sebagai salah satu hukum yang hidup dalam sistem hukum Indonesia. Jadi dalam hukum Indonesia itu tidak ada, tetapi penggunaan marga ini diatur dalam hukum adat. Hukum adat ini dianggap juga sebagai hukum yang berlaku secara resmi di dalam sistem hukum Indonesia. Jadi kalau Anda melanggar hukum adat, berarti Anda secara resmi juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Ya. Dan yang ketiga, Anda tentu tak bisa dinyatakan bersalah karena Anda tidak mengetahui pemberian marga nama Nasution itu kepada Anda sejak Anda lahir. Jadi kalau seandainya itu diberikan oleh orang tua, kita tidak. Tetapi orang tua kita lah yang bersalah. Ya. Karena dia yang memberikan nama tersebut. Ya. Tetapi Anda harus diminta melepaskan nama marga Nasution itu karena tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku seperti itu. Jadi harus diurus. Tetapi kasus Goldian ini sedikit berbeda, ya. Karena kasus Goldian ini adalah nama yang dia gunakan itu apakah memang pemberian dari orang tua atau hanya digunakan oleh Goldian semata-mata hanya untuk mendapat simpati ketika dia berapologet. Karena apa? Karena umumnya marga Simbolon itu berasal dari daerah
Tapanuli Utara atau daerah Samosir, sehingga nama Simbolon ini terkesan adalah seorang yang beragama Kristen. Ya, jadi penggunaan nama Simbolon ini semata-mata untuk kepentingan Anda dalam Anda berapologet. Dan biasanya dalam berapologet tentunya ada hitungan-hitungan finansial yang Anda sudah mungkin targetkan Anda dapatkan. Seperti itu ya. Paling tidak untuk melakukan operasional Anda dalam berapologet melalui wadah media sosial seperti ini. Oke ya. Nah, apa yang ketiga yang anak muda ini lakukan ketika dia melakukan pelanggaran? Ya, pertama, anak muda ini memalsukan identitas nama pada rekening bank. Ya, jadi dia membagikan rekening bank atas namanya, tetapi menggunakan nama Simbolon. Ya, hati-hati dengan penggunaan seperti nomor-nomor akun rekening bank seperti ini. Ya, karena bisa saja Anda melanggar aturan hukum yang berlaku di dunia perbankan. Ya, bisa juga Anda memiliki alibi, akan dituduh Anda beralibi untuk mendapatkan keuntungan sehingga nama di dalam rekening Anda buat identitas yang tidak sesuai dengan identitas bank kepunyaan Anda. Ya. Nah, aturan hukum ini silakan Anda cari sendiri, ya. Tetapi ini terindikasi melanggar aturan perbankan yang ada, ya, di mana Anda menyebarkan untuk mendapatkan, ya. Di situ Anda mengajak orang memberikan donasi kepada Anda melalui rekening BRI, melalui rekening Dana, ya, dan bisa diklarifikasi dengan nomor WA yang Anda cantumkan. Artinya Anda sedang menebarkan suatu identitas palsu ketika Anda ingin mendapatkan donasi yang Anda sebarkan di dalam kepada publik, ya, seperti itu. Ya, bisa saja ini dianggap alibi sebagai penipuan, ya, tetapi tergantunglah bagaimana orang Anda memilih mungkin sebagai pengacara Anda atau penasihat hukum Anda untuk menjelaskan hal ini, ya. Silakan Anda pelajari ya mengenai hal ini. Keempat, Anda terlahir muslim tetapi Anda mengaku seorang mualaf. Ya. Nah, di channel-channel Anda itu banyak sekali tersirat bahwa Anda adalah seorang mualaf. Karena pertama Anda mengaku sebagai seorang pendeta, kedua Anda juga menggunakan marga Simbolon yang umumnya digunakan oleh orang-orang yang beragama Kristen, dan kedua hal tersebut terindikasi bahwa Anda mengaku bahwa Anda sebagai seorang mualaf. Tetapi ternyata Anda terlahir dari seorang agama Muslim. Dilihat dari identitas-identitas Anda ketika Anda ada identitas-identitas yang tersebar. Ya, baik di KTP ataupun maupun di identitas-identitas yang lain. Ya, ini merupakan pelanggaran yang keempat. Ya. Nah, pelanggaran yang kelima yang beredar di dalam dunia grup WhatsApp, di grup-grup WhatsApp Kristen, Anda mengaku sebagai seorang mahasiswa Universitas Indonesia dengan menggunakan jaket kuning. Nah, ini sangat berbahaya. Tetapi saya tidak menemukan Anda mengaku sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Ya, saya ragu ya, walaupun teman-teman di grup WhatsApp mengatakan Anda mengaku dari mahasiswa Universitas Indonesia dengan menggunakan jaket kuning. Ya, tetapi saya ragu ya, karena ketika Anda berdiskusi dengan Pak Deki Ngadas, Anda tidak bisa membedakan flying victim. Tidak mungkin seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang notabene ketika dia melakukan seleksi masuk ke Universitas Indonesia, paling tidak dia harus menguasai bahasa Inggris. Anda tidak paham dengan playing victim. Ya, Anda mengartikan sebagai flying victim atau korban yang berterbangan. Ya, jadi di sini sebenarnya diragukan ya, tetapi saya tidak menemukan pengakuan Anda. Hanya di dalam grup WhatsApp orang Kristen, di grup WhatsApp Kristen, di situ dibicarakan Anda mengaku sebagai seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia. Oke ya.
Oh, tadi ada Pak Guru Sam, nanti tolong masuk lagi Pak Guru Sam, karena saya tinggal satu slide lagi untuk saya jelaskan. Nah, bagian terakhir yang saya bisa simpulkan di sini, ya, ada 5 pelanggaran, tetapi pelanggaran yang terakhir saya tidak anggap karena saya tidak menemukan bahwa itu adalah pengakuan Anda. Hanya hanya dicurigai atau dibicarakan oleh teman-teman kami bahwa Anda mengaku Anda dari Universitas Indonesia. Tetapi saya sangat tidak yakin bahwa Anda bisa berada di universitas terbaik di Indonesia karena Anda tidak bisa membedakan mana yang playing victim, mana yang flying victim di situ ya. Oke ya. Nah, jadi ada 5 daftar kesalahan Anda. Pertama, penggunaan gelar pendeta, tetapi secara hukum saya rasa tidak ada pelanggaran hukum positif di Indonesia. Ini Anda hanya melanggar hukum norma sosial saja. Ya, Anda hanya melanggar hukum norma sosial. Kedua, Anda bermarga simbolon. Nah, ini ada indikasi Anda melanggar norma hukum positif di Indonesia, yakni hukum adat, ya. Jadi bermarga simbolon ini sangat merupakan indikasi yang Anda melanggar sebuah norma hukum adat, ya. Yang ketiga, bisa jadi memalsukan identitas nama pada rekening bank Anda, itu melanggar norma hukum perdagangan, hukum positif di Indonesia, tetapi nanti bisa Anda konsultasikan dengan orang hukum Anda, dan bisa juga ini merupakan norma sosial, karena Anda ingin mendapatkan donasi, ya, norma sosial Anda berbohong. Anda ingin mendapatkan banyak donasi, sumbangan dari para donasi, yang mana bersimpati Anda ketika Anda mengaku Anda bermarga simbolon, dan juga sebagai seorang mungkin terkesan Anda adalah seorang mualaf di situ, sehingga ini melanggar norma sosial dengan kebohongan Anda, ya, karena Anda memalsukan identitas pada rekening bank Anda, ya. Yang keempat, Anda terlahir Muslim tetapi mengaku mualaf. Ini tidak melanggar norma hukum positif Indonesia. Ini menurut saya hanya melanggar norma sosial saja, ya. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Saya coba bacakan kepada teman-teman dulu ya. Saya coba bacakan mengenai di live chat ya. Tadi ada beberapa komentar di live chat. Ini komentar yang tadi saya, oh ya, Pak Rizky Widno, seorang apologet yang bagus, saya sapa dulu ya Pak Rizky Widno, Pak Adi, teman-teman yang lain. Nah, ini ada Pak Guru Sam ya. Apa pendapat Pak Guru Sam di sini? Oke, Pak Guru Sam mengatakan Goldian mengajarkan kebaikan agama dengan kebohongan. Bagaimana Anda bisa menyampaikan? Oh, sorry, teman-teman, tadi saya mute, saya lupa. Selamat sore Pak Guru Sam. Halo. Sore Pak. Halo Pak Guru Sam, selamat sore. Ya, Terdengar Pak? Oke, ini Pak Guru Sam, ini apologet baru ya, nanti ada channel Pak Guru Sam. Teman-teman bisa subscribe channelnya Pak Guru Sam ya. Silakan Pak Guru Sam, ada yang ingin disampaikan? Ya, ya tentu saya agak
agak menggelitik hati ya, karena terutama penggunaan marga yang dipakai oleh anak ini, Goldian ini selama ini bermarga Simbolon. Nah, ini yang menggelitik hati bagi saya, karena ini pelanggaran berat kalau memang dia bukan seorang Batak, ya, apalagi bukan seorang bermarga Simbolon. Karena seperti tadi dijelaskan, saya pernah terlibat dalam satu upacara adat pemberian marga kepada orang lain yang bukan Batak karena faktor pernikahan, artinya menikah dengan seseorang yang dari Batak, maka supaya boleh acara adat pernikahan berlangsung, maka dua-duanya pengantin itu harus menjadi orang Batak. Nah, salah satu pengantin yang bukan orang Batak harus diberikan marga Batak. Nah, proses pemberian marga Batak itu bukan proses yang mudah. Begitu loh Pak Emen, ya. Bukan proses yang mudah, itu melibatkan upacara adat, harus lengkap. Ya, yang pertama lengkapnya seperti ini. Yang pertama adalah marga, pihak-pihak marga yang dia akan diberikan marga, seperti contoh Simbolon. Ya, Simbolon itu tidak berdiri sendiri, dia mempunyai saudara serumpun. Nah, Simbolon adalah bahagian daripada rumpun yang orang Batak sebut dengan marga Parna. Marga Parna sendiri di dalam Batak ada 80 lebih marga, Pak Emen. Seperti kalau Pak Emen biasa dengar ya, seperti marga Saragi, Sitanggang, Sitio Saragi, saya ada kawan juga Sitio, dia di Parna juga. 80 lebih marga Batak itu adalah rumpunnya Parna, yang di dalamnya salah satunya adalah Simbolon. Nah, kalau memberikan suatu marga kepada seseorang, maka rumpun-rumpun ini sedapat mungkin harus hadir. Ya. Nah, itu kebijakan mereka. Berapa mereka yang harus mewakili sebagai dalam dalam istilah Batak disebut dongan tubuh. Nah, yang kedua, unsur dalihan natolu tadi harus lengkap. Ya kan? Contoh begini, dalihan natolu. Kalau dia diberikan, seseorang itu diberikan marga Simbolon, katakanlah saya marga Simbolon, begitu ya. Nah, supaya unsur dalihan natolu itu dapat dipenuhi, maka tentu ada orang tua angkat yang ditunjuk sebagai orang tua angkat bagi Goldian. Contoh bagi Goldian ya. Nah, siapa orang tua angkatnya? Katakan saya, Guru Syam. Saya marga Simbolon, saya menjadi orang tua angkat bagi Goldian. Nah, saya harus memenuhi unsur dalihan natolu ketika saya mengangkat seorang lain menjadi anak saya, menjadi marga Simbolon. Apa unsur dalihan natolu itu? Saya harus menghadirkan hula-hula saya. Nah, dalihan natolu itu adalah satu, sombamar hula-hula dalam istilah Batak, yang kedua manat mardongan tubuh, yang ketiga elek marboru. Nah, mardongan tubuh tadi dari unsur Parna, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang masuk kepada unsur sombamar hula-hula. Kalau saya mau angkat seseorang, katakan Goldian, mau jadi marga saya atau marga Simbolon, maka saya harus menghadirkan pihak daripada ibu saya. Katakan ibu saya, katakanlah bermarga Marbun, begitu ya. Maka marga Marbun harus hadir di situ. Karena mereka harus mengetahui dan memberikan restu bahwa saya mempunyai seorang anak yang baru, yaitu anak angkat. Nah, itu namanya unsur hula-hula. Bukan hanya pihak dari mama saya, tetapi juga pihak dari nenek saya bagian perempuan. Katakanlah marga Sinaga misalnya begitu. Saya harus menghadirkan marga Sinaga di situ, juga memberikan restu. Nah, restu itu ditandai melalui apa? Melalui pemberian ulos kepada si Goldian ini. Nah, itu prosesnya. Belum lagi proses pembagian upah, atau dalam istilah Batak adat itu disebut dengan jambar. Itu semua harus dilengkapi. Jadi itu bukan suatu perkara yang murah dan mudah untuk seseorang boleh mengenakan marga Batak. Nah, itu sangat menggelitik hati saya. Sekali lagi saya katakan tentang penggunaan marga ini. Jadi tujuan saya apa? Tujuan saya adalah
kalau memang betul-betul Goldian ini bukan marga Simbolon, ya, bukan marga Simbolon atau bukan orang Batak, maka ini adalah pencemaran terhadap marga Batak. Kenapa? Karena dia berperilaku tidak terhormat. Sehingga turutlah marga Simbolon menanggung malu. Turutlah orang Batak menanggung malu. Dia turutlah marga-marga Parna menanggung malu. Karena apa? Dia tampil di muka umum sebagai orang yang sudah dikenal ramai orang, tetapi sebagai pembohong, ya kan? Maka orang Batak nggak akan terima itu gitu. Nah, saya berharap teman-teman kita, saudara-saudara kita Batak mengambil tindakan, ya, tindakan. Saya tidak bicara mengenai hukum normatif atau hukum apa, tetapi ada satu tindakan supaya apa? Supaya jadi pembelajaran. Orang-orang lain tidak mengulangi hal yang sama, apalagi tujuannya untuk mendakwahkan satu agama. Nah, ini sangat tidak tepat. Nah, saya lanjutkan yang kedua tentang kependetaan, ya. Dia juga mengaku pendeta. Nah, ini saya juga pendeta. Jadi saya mau bilang apa ini, ya? Nah, begini. Dia satu video semalam kalau nggak salah, ya, kemarin saya nonton itu videonya. Dia mengatakan ini pendeta suatu istilah yang umum. Tadi Pak Emen sudah jelaskan, itu penjelasan yang sudah betul. Ini dari bahasa Sanskerta, bisa bermakna guru atau yang sudah mengajar. Tapi kita harus lihat konteks kekiniannya, ya kan? Konteks kekiniannya pendeta itu, apalagi disingkat dengan PDT, sebagai apa gitu loh. Kita tidak boleh memakai konteks pada zaman ratusan tahun yang lalu. Semua orang sudah tidak tahu itu. Yang orang tahu saat ini adalah pendeta adalah seseorang yang diangkat oleh sinode. Nah, ini tolong dicatat, ya. Bukan diangkat oleh jemaat, tetapi diangkat oleh sinode melalui proses yang sangat ketat. Ya, saya pendeta pembantu tahun 2007. Untuk jadi pendeta muda saja, saya harus melalui 15 tahun. Ya, saya baru pendeta muda tahun lalu. Tidak gampang, ada prosesnya. Prosesnya apa saja? Ada proses pengabdian, ada proses pendidikan, ada proses karakter. Jadi orang jadi pendeta itu enggak semata-mata karena pendidikan dan pengabdian, karakternya seperti apa? Diselidiki semuanya. Ada juga proses penyelidikan tentang keluarganya. Jangan-jangan dia bisa khotbah di gereja, tapi istrinya nggak diurus dengan baik, anaknya nggak diurus dengan baik. Orang seperti itu juga nggak bisa jadi pendeta, begitu. Jadi pendeta itu tidak gampang. Banyak sekali proses yang harus dilalui secara ketat. Nah, kemudian untuk memberikan seseorang jadi pendeta itu ditahbiskan secara kalau saya mau pakai bahasa ini, tapi mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan terlalu bagaimana, secara sakral gitu loh, ya. Tidak sembarangan, ada penumpangan tangan para hamba Tuhan senior, para pendeta, para pengurus tinggi sinode terhadap seseorang yang ditahbiskan menjadi seorang pendeta. Itu penumpangan tangan itu adalah satu simbol, ya kan, pemberian mandat dari Tuhan kepada seseorang yang akan ditahbiskan melalui kepemimpinan gereja, dalam hal ini sinode. Nah, jadi ini adalah satu pelanggaran juga. Tujuan saya mengatakan ini, saya ingin memanggil. Bukan hanya gereja-gereja, tetapi PGI, Persatuan Gereja Indonesia, agar peka terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sembarangan orang memakai istilah-istilah gerejawi, padahal tujuannya orangnya tidak mewakili gelar tersebut. Ini sangat disayangkan. Jadi terkesan murah. Kami pendeta-pendeta tidak sepakat, ya, tidak setuju, sangat menentang hal tersebut. Seolah-olah gelar itu sangat mudah didapatkan dan murahan. Pendeta itu adalah satu gelaran terhormat dan panggilan yang sangat mulia, bukan untuk hanya disematkan di depan nama, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak Emen. Saya kira kita berikan kesempatan kepada yang lain untuk mengomentari atau memberikan pendapatnya. Terima kasih, Pak Emen. Oke, terima kasih Pak Guru Syam, ya.
Nah, teman-teman, tadi ada komentar bahwa pendeta ini memang juga gelar yang dipakai orang-orang Hindu. Tetapi ingat, seorang Hindu dia menggunakan bukan istilah pendeta, dia menggunakan istilah pandita, ya, pandita Hindu. Kemudian dia juga tidak disingkat PDT seperti pendeta yang mengaku pendeta Abednego, ya. Dia tidak membuat konten dengan menggunakan pakaian seperti seorang pendeta Kristen seperti yang saya tampilkan di sini. Ini adalah dia yang sendiri yang buat, ya, thumbnail dari konten dia. Dia menggunakan pakaian jelas, menggunakan jubah seorang pendeta, dan dia menggunakan salib pendeta di situ. Jadi kalau dia menggunakan pendeta, jelas dia tidak bisa berkelit. Dia mengatakan bahwa itu adalah pendeta Hindu, ya, seperti yang Pak Guru Sam katakan ya tadi ya. Oke ya teman-teman ya. Tetapi saya katakan juga, ini menurut pendapat saya ya, kalau menurut pendapat saya, ya pelanggaran mengenai pendeta ini hanya masalah norma sosial saja. Saya tidak melihat ada norma hukum yang dilanggar ya. Bisa jadi mungkin bisa jadi mungkin teman-teman berpendapat lain. Tetapi yang benar-benar melanggar norma hukum adalah bermarga simbolon, serta ada teridentifikasi melanggar norma hukum, yaitu memalsukan identitas nama pada rekening bank. Itu juga bisa menjadi pelanggaran. Nah, memang dia tidak mendaftarkan dengan nama yang salah di rekening bank dia, tetapi dia menyebarkan di dalam medianya dia untuk bermaksud meminta donasi. Ya, jadi ini adalah pelanggaran dari hukum sosial, di mana dia sedang mengumpulkan dana. Ketika orang sudah mengumpulkan dana, ya itu diatur di dalam aturan hukum sosial. Ya, ketika dia meminta donasi dana, itu tidak sembarang, ada aturan hukumnya. Apalagi dia menggunakan nama rekening bank yang salah. Ya, itu menurut saya melanggar norma hukum ya, seperti itu. Oke, di sini ada kawan kita yang lain, Pak Wahyu. Saya ingin mendengar pendapat dari Pak Wahyu Ilahi. Shalom Pak Wahyu, selamat sore. Ya, shalom Pak Emen dan Silakan, Pak Wahyu. Guru Sam. Ya. Baik ya, pendapat saya. Sebenarnya mereka memakai nama-nama pendeta-pendeta itu kurang lebih beberapa bulan ya, 4 bulan yang lalu lah ya, ketika saya juga hadir di dalam diskusi di HMC ya. Bahkan HMC pun juga mengambil gelar pendeta juga ya pada waktu itu ya. Tapi setelah itu hilang ya. Tetapi yang masih muncul adalah si Goldian ini ya. Nah, setelah saya telusuri memang Goldian ini anak kemarin sore dan bahasa saya ya baru lepas pempes lah gitu ya. Baru lepas pempes bisa lari kan. Tetapi permasalahannya kan dia itu menggunakan gelar-gelar yang memang di situ disakralkan bahwa contohnya nama pendeta. Ya memang beberapa waktu yang lalu Pak Emen mengulas bahwa pendeta itu ada dari Hindu dan lain-lain. Arti kata pendeta adalah pengajar atau guru. Tetapi di dalam singkatan kemudian mengatakan pendeta Abednego, apakah benar dia itu bernama Abednego Goldian Abednego Simbolon atau Abednego Goldian Simbolon? Apakah benar kan begitu? Nah ini tentunya sangat membuat sesuatu yang membuat citra kekristenan akan kurang baik di mata masyarakat. Tentu kenapa? Karena bergelar pendeta tetapi mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab kan begitu. Ini sudah kalau mungkin Pak Emen tidak ada norma hukum yang dilanggar, saya pikir ada karena memang seorang pendeta itu bergelar pendeta apalagi nama baptis itu Abednego itu apakah disebut nama baptis atau apa saya kurang paham ya. Nah di situ jelas sekali bergelar pendeta menggunakan salib ya apalagi atribut seperti yang Pak Emen sampaikan itu dan mengajarkan tidak sesuai ajaran-ajaran kekristenan kan begitu. Nah ini perlu diulas ya, perlu diklarifikasi dasar apa
ya ada itikat apa, maksud apa menggunakan gelar itu, sedangkan dia sendiri tidak mengimani, kan begitu. Karena PDT itu sebuah gelar kehormatan yang mungkin di dalam gereja, di dalam kekristenan, ya memang kita harus hormati. Untuk mendapat PDP itu tidak gampang, dia harus melalui PDP, PDM, dan kemudian dia memiliki gelar PDP, pendeta, kan begitu. Dan seorang pendeta memiliki sebuah tempat pelayanan, memiliki jemaat, kan begitu. Nah, tentunya dan harus ada siapa yang menafsirkan dari sinode apa, ya, karena sudah menggunakan atribut, ya. Kalau dia tidak menggunakan atribut, dia dan nama-nama yang menyerempet itu mungkin berbeda. Tetapi dari ajarannya yang apa yang dia sampaikan, ulasan-ulasannya itu sangat-sangat mendiskreditkan kekristenan, ya, satu. Itu tentang pendeta. Yang kemudian tentang marga, ya, simbolon, ya. Saya orang Jawa, kebetulan kakak saya itu memiliki suami dari Batak, ya, bermarga Aritonang, ya. Nah, untuk supaya kakak saya dari Jawa, orang Jawa, untuk bisa masuk ke dalam sebuah pernikahan yang sah, maka kakak saya harus diberi marga, yaitu marganya kalau seingat saya Simari-Mari, ya. Kakak saya diangkat menjadi marga Simari-Mari, ya, menjadi marga Simari-Mari. Nah, marga ini adalah kekayaan budaya kita, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang dijaga oleh masyarakat Batak, ya. Saya menyaksikan betapa rumitnya, betapa mereka berpeluh untuk menegakkan namanya warisan leluhur mereka, ya. Kemudian jika memang ini digunakan saudara saya itu, adik kita lah, ya, si Goldian ini, ya, dengan sembarangan, kalau dia mudah-mudahan dia bermarga simbolon betul, ya, bersyukurlah. Kalau tidak, betapa seorang anak berani mengacak-acak, ya. Satu, pertama dia mengacak-acak nama kependetaan, gelar pendeta itu sendiri, kemudian mengambil terus mengacak-acak sebuah adat yang disakralkan, dihormati leluhur loh. Ini saya sendiri melihat loh betapa prosesi pernikahan itu luar biasa, memberikan ulos, memberikan marga itu benar-benar luar biasa. Itu kekayaan bangsa kita, ya, adat orang Batak yang begitu bernilai luhur, ya. Kenapa ya diacak-acak dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas, ya. Jika memang itu si Goldian itu tidak bermarga simbolon, ini sangat-sangat melukai leluhur kita, ya. Makanya kita harus, bangsa yang besar harus menghormati leluhur-leluhurnya kita, ya. Nah, kemudian saya juga kemarin sempat mengulas, kok ini gaduh sekali, ya, gitu, ya, si Goldian ini. Saya cek, ternyata di situ mencantumkan nama, kemudian meminta donasi, kalau tidak salah mencantumkan rekening, di-share-kan. Nah, ini ada tujuan ini. Ada tujuan pengumpulan dana dengan cara, ya, satu, menggunakan nama kependetaan yang bukan orang Kristen, satu. Yang kedua, menggunakan jika memang itu nomor rekening dana, ya, atas Goldian Simbolon, kan itu, rekening BRI atas nama Goldian Simbolon, dapat memberikan donasi. Nah, ini terima kasih Pak Emen, kemarin saya lupa screenshot soalnya. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya menggunakan nama kependetaan, ya, toh, kemudian meminta dapat memberikan donasi ke. Nah, ini benar-benar sudah keterlaluan kalau menurut saya. Kalau hanya menggunakan kata, oke lah. Tetapi di sini nama PDT itu yang disematkan, kemudian di sini mencantumkan untuk meminta dana, ya, inikan dana. Nah, ini yang sangat-sangat perlu diklarifikasi, ya. Ini sangat berbahaya sekali.
ada telepon masuk sebentar. Ya, oke, saya lanjut. Jadi saudaraku yang terkasih, penting kita mengklarifikasi, kita minta hak jawab lah dari saudara kita, karena dia juga bukan anak kecil lagi, dia sudah seorang mahasiswa ya, semester berapa nih kalau nggak salah, semester 4 mau masuk ke semester 5 mungkin ya. Nah, ini tentunya kesadaran akal sehat sudah harus bisa dimintai. Oleh karena itu, ayo kita belajarlah untuk berapologet atau memberikan sesuatu yang baik di mata masyarakat luas, apalagi di era medsos, itu harus benar-benar kita jujur ya. Tentunya saya mendorong lah supaya ini tidak terjadi, tidak dilakukan oleh oknum-oknum lain, sehingga apa? Saya sangat menghormati keluarga besar dari kakak saya, Ari Tonang, kemudian kakak saya menjadi Mare-Mare, supaya ini juga tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan nama marga-marga yang begitu kita junjung tinggi. Saya menghormati sekali, dan kemudian menggunakan nama-nama gelar kependetaan yang datang dari gereja untuk mencari, yaitu meminta donasi ya, dapat memberikan donasi, artinya ada permintaan donasi. Ini harus diselesaikan. Tentunya dimintai pertanggungjawaban untuk menjawab secara baik. Jika nanti dari terbukti bahwa dia ada sebuah kesalahan atau seperti apa, monggo diserahkan kepada pihak Simbolon ya, marga Simbolon, kemudian dari gereja tentunya juga harus meminta klarifikasi dasar apa menggunakan ini, kan begitu, karena di situ menyantumkan nomor rekening. Terima kasih, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu juga memberi keterangan. Oke, terima kasih ya pendapatnya Pak Wahyu Ilahi. Semoga pendapat Bapak bisa menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan masalah ini. Kita lanjut kepada teman kita, saudara apologet Bro Kanuru. Shalom Bro Kanuru. Selamat sore Bro Kanuru. Halo Bro Kanuru. Shalom Pak Emen. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Kanuru. Iya. Oke. Memang ini ya perlu sangat kita sayangkan sekali bahwa di era keterbukaan seperti sekarang ini masih ada orang yang berani-berani melakukan penipuan begitu ya, secara terang-terangan. Mereka melakukannya di konteks yang salah pula. Artinya kenapa? Si Goldian ini bermain di arena pertarungan argumentasi, arena yang menuntut untuk adanya integritas, ya, adanya nilai-nilai akademis, adanya pertanggungan jawab dari apa yang disampaikan, ya, karena kita lihat apa yang kita bahas ini kan ranah agama itu bicara tentang kejujuran, tentang kebenaran, ya. Tetapi anak ini mendatangi konteks ini, mendatangi dunia ini dengan intrik-intrik penipuan. Dan ini jelas sekali saya katakan penipuan. Kenapa? Karena dari hasil pengamatan saya, anak ini pertama menggunakan nama-nama yang identik dengan nama-nama orang Kristen. Misalnya mencatut nama Abednego. Ya, padahal dari hasil penelusuran menunjukkan bahwa dia aslinya adalah seorang Muslim. Jelas di sana dia terlahir sebagai seorang Muslim. Tapi dia menggunakan nama Abednego. Bukan hanya itu, dia juga menggunakan gelar pendeta. Meskipun setelah itu dia melakukan sebuah klarifikasi dan menuduh kita bahwa kita ini kurang literasi, bahwa penggunaan pendeta itu bukan hanya hak paten orang Kristen katanya. Oke lah, itu bisa diterima kalau mungkin maksudnya hanya sembarang saja menggunakan demikian, sebagaimana mungkin untuk tujuan sarkasme atau apapun itu tujuannya. Tetapi bagaimana dengan
menggunakan nama Abednego, lalu kemudian ditambah dengan marga satu suku yang ada di Indonesia, yaitu marga Simbolon. Apakah ini hanya main-main saja? Apakah ini hanya sebuah keusilan saja? Ya, maka kalau anak ini memang sudah siap masuk di dalam dunia ini, dunia yang menuntut integritas, kejujuran, kebenaran, maka kita harusnya menuntut agar anak ini melakukan klarifikasi secara terbuka. Dari mana ia mendapatkan nama Abednego? Ya, dari mana ia mendapatkan gelar Simbolon? Kemudian apa tujuannya tiba-tiba ia menggunakan nama Goldian ditambah dengan embel-embel pendeta dan ditambah pula dengan embel-embel marga Simbolon? Motifnya apa? Kalau lihat di dalam jejak digitalnya yang ada di masa sekolah, tidak pernah muncul nama Abednego, demikian juga marga Simbolon tidak pernah muncul. Tiba-tiba di dunia YouTube ia menggunakan nama ini, nama pendeta Abednego dan juga dengan marga Simbolon. Maka kalau saya sendiri melihat motifnya jelas adalah sebuah penipuan. Penipuan secara publik, apalagi ia menayangkan rekeningnya, ya, maka sebenarnya tidak perlu ditutup, ya, karena ini memang dia sudah buka secara umum, rekeningnya ini dipublish oleh dia sendiri di website, di blog yang mereka buat, bahkan di YouTube mereka. Maka ini wajar saja kita gunakan ini dalam pandangan saya, ya. Jadi ini jelas dia sedang melakukan sebuah penipuan. Bukan hanya penipuan, tetapi juga ini punya unsur untuk melakukan provokasi dan juga melakukan penistaan dan adu domba. Ini jelas juga adu domba. Kenapa tidak? Ya, dia sejatinya adalah seorang Muslim, lahir sebagai seorang Muslim, tetapi mencatut gelar pendeta, mencatut nama Abednego, nama orang Kristiani, mencatut marga orang dari Medan, marga Simbolon yang identik sebagai orang Kristen. Lalu kemudian di media YouTube dia melakukan, ya, provokasi, memberikan pernyataan-pernyataan seolah-olah merepresentasikan dirinya sebagai seorang yang ex-Kristen, seorang yang datang dari background Kristen, yang tahu tentang kekristenan, lalu kemudian bertobat dan akhirnya masuk ke dunia Islam. Itulah yang dia menampilkan dirinya di dunia YouTube demikian. Jadi dia mengharapkan orang-orang melihat dirinya sebagai seorang mantan Kristen. Itu yang ada di harapan daripada anak ini. Maka dia menggunakan embel-embel yang menunjukkan seolah-olah dia adalah seorang Kristen. Ini jelas sebuah penipuan, Pak Emen. Ya, jelas sebuah penipuan. Maka kalau ada jalur-jalur yang dipakai, itu harus dipakai, ya, supaya ini ditindaklanjuti, supaya kedepannya tidak terulang lagi seperti ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini juga penuh unsur adu domba. Ya, ini bisa terjadi adu domba dengan apa yang dibuat oleh anak ini. Bayangkan anak ini baru usia 20-an, ya, kelahiran tahun 2001 dan sekarang ada di YouTube, ya, berbicara seolah-olah begitu menguasai dunia teologi, begitu menguasai kekristenan, bahkan berani-berani juga memberikan tantangan debat kepada para apologet Kristen, para akademisi Kristen, misalnya Pak Ndeki Gadas, seorang doktor, sementara ini anak ini belum jelas apakah sedang kuliah atau adalah anak yang sudah drop out. Ya, jadi itu yang saya perlu sampaikan untuk sementara waktu ini, Pak Emen. Silakan ditambahkan yang lain. Oke, terima kasih ya, sangat inspiratif apa yang disampaikan Bro Nuru. Kita lanjut ke Pak Raja DS. Salam Pak Raja DS, silakan Pak, apabila ada yang ingin disampaikan. Ya. Salam, selamat malam, Pak Emen. Ya, selamat malam Pak Raja. Halo. Ya, lanjut Pak. Kalau silakan. yang beberapa hari ini saya ikutin masalah Goldian Simbolon, ya. Nah, memang kalau saya ikutin dalam hal perdebatan antara Islam dan Kristen di channel YouTube ini, saya juga baru beberapa hari ini saya tahunya pribadi dia ini mualaf, ya, kalau menurut informasinya.
Saya kirain tadinya ini dari lahir ini benar-benar Islam gitu loh. Nah, kalau masalah marga simbolon yang ditaruh di belakang nama, saya bukan dalam hal ini, saya melihat dari dua faktor sisi, baik sejarah agama Islam maupun sejarah agama Kristen. Dan di antara kedua agama ini, itu dasarnya budaya. Nah, kalau dalam hal budaya agama Islam, apabila seseorang yang pernah saya lihat, kebetulan saya juga orang Batak ya. Nah, di dalam hal ini memang bisa dikatakan tidak serumit yang dilakukan baik agama Kristen maupun agama Parmalim. Karena budaya Batak ada 3 hal ini. Satu Islam, yang dulu nenek moyangnya menganut agama Parmalim, yaitu penganut kepercayaan. Baru setelah itu baru datangnya agama Kristen, baru datangnya agama Islam. Nah, kalau dari segi agama Islam, memang tidak serumit dilakukan dengan agama Kristen. Karena ada perbedaan di antara ajaran agama. Contoh, dalam hal ini seperti yang diceritakan saudara-saudaraku tadi, kalau dalam hal contohnya dari suku lain masuk ke suku orang Batak, ya memang benar kalau secara budayanya seperti itu dari dulunya. Tapi karena faktor agama Islam ini ada sedikit mengurangi alur dan apa ya, tata cara yang dilakukan itu tidak sesempurna yang dilakukan oleh budaya nenek leluhur dulu. Ada beberapa itu mereka ini yang penting, intinya mereka ini yang penting sah. Dalam hal pernikahan pun seperti itu, yang penting nikahnya dulu sah, nanti adatnya. Nah, dalam hal bikin marga pun seperti itu, yang penting sah dulu, panggil beberapa orang, dalam arti kalau istilah sekapur siri pun jadi, yang penting sah. Itu bisa kalau itu menurut ajaran mereka. Tapi kalau menurut budaya Batak, itu tidak sah sebenarnya. Karena apa? Karena itu ada beberapa hal yang perlu tata cara itu diikuti secara ritual dan sakral. Nah, dalam hal pernikahan pun seperti itu. Makanya, maaf tanda kutip, saya bukan mengatakan. Makanya kalau kenapa orang Batak merasa merugi anaknya lahir ke Muslim, satu, itu tradisi dan budaya itu bisa hilang secara lambat laun, gitu loh. Itu yang diiniin sebenarnya, bukan masalah ajarannya, tapi budaya aja itu bisa hilang. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, itu nanti bisa, yang penting sah dulu akad nikahnya gitu. Adatnya nanti sampai orang tuanya meninggal, neneknya meninggal juga nanti adatnya nggak kita tahu. Nah, kalau dalam hal yang dua agama tadi, Parmalim maupun Kristen, ini merupakan suatu utang dalam hidupnya bahwa adat itu perlu, kamu memang sudah sah secara agama, tapi secara budaya orang Batak agar dia bisa ikut komunitas dalam apa kegiatan-kegiatan di budaya Batak itu, dia harus mengikuti adat itu dulu. Salah satu contoh, dia bisa menerima ulos kalau tidak bisa diadatin. Baik menerima mau memberikan. Nah, kalau di budaya Islam tidak ada istilah. Yang penting kamu sah secara agama. Karena apa? Yang penting Allah itu dulu yang paling penting. Itu kalau menurut yang saya ikutin di ruang lingkungan keluarga Islam. Karena saya juga keluarga Islam banyak gitu. Nah, itulah yang saya lihat selama ini. Nah, kalau masalah penulisan nama di rekening bank, dia berani membuat atas nama Goldian, entah apa itu simbolon, ya berarti ini sudah sesuai dengan KTP. Karena apa? Kalau tidak sesuai dengan KTP, kita membuka rekening bank tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak sesuai dengan nomor yang ada tertera di KTP. Nah, kalau berarti ini dia bikin simbolonnya ini, berarti di KTP-nya ini simbolon juga. Gitu loh. Nah, kalau saya lihat tadi berbicara di live chat, ya, ada yang mengatakan dia aslinya Mojokerto, aslinya bla bla. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi sedetailnya. Jangan sampai kita menjadi
menjustis seseorang itu tidak benar-benar fakta itu real dan nyata. Kita harus praduga tidak bersalah. Saya bukan pro kontra di sini. Dalam hal ini kita mengambil jalan tengahnya gitu. Karena kalau saya lihat dari sini, dia berani melakukan di rekening Guldion Simbolon, berarti sesuai dengan KTP-nya. Nah, berarti di KTP itu dia berumur 17 tahun. Apakah sejak dia bikin KTP itu dia langsung bikin marga Simbolon? Kita juga nggak tahu. Kalau di KTP-nya tidak ada Simbolon, tidak mungkin orang bank menerima Simbolon. Ada dicantumkan Simbolon di situ. Karena apa? Orang bank meminta sesuai dengan KTP, Pak. Biar nanti suatu waktu ke depannya tidak ada permasalahan. Raja, Ya. terkait dengan nama di rekening ini, sebenarnya saya jelaskan seperti ini, Pak. Yang dia bagikan untuk meminta donasi, dia menggunakan nama Goldian, kemudian nama aslinya dia, dan dia tambahkan Simbolon. Tetapi ada rekan kita yang sudah coba untuk mengirimkan donasi ke rekening ini. Kalau nggak salah dia mau kirim tadinya 100 juta. Cuman dia lihat namanya ternyata tidak ada Simbolon di rekening aslinya. Jadi yang dia tipu itu adalah nama yang ada dibagi sebagai donasi ini ditambahkan Simbolon. Nah ini kan juga merupakan penipuan. Karena ini kan bertujuan untuk menambah pundi-pundi orang untuk bisa memberikan donasi ke sini. Makanya teman saya tadinya mau transfer 100 juta jadi batal. Dia mau transfer ke sini. Saya berarti ngerti Pak Emen. Berarti dalam hal ini waktu pembukaan rekening nama dia bukan ini sebenarnya yang dicantumkan ini, tidak ada marga Simbolonnya. Tapi dia berarti biar nama Simbolon, dia tambahin marga Simbolonnya di websitenya maupun di YouTube-nya. Ada sesuatu maksud seperti itu. Ya, oke. Nah, itu sebelah kanan saya udah tunjukin. Bukti teman saya tadinya mau transfer 100 juta ke dia. Tapi karena dia lihat namanya nggak sesuai, dia nggak jadi transfer 100 juta itu. Seperti itu. Nah, ini berarti kalau dalam hal ini, kalau seperti ini dilakukan berarti ada tindak penipuan. Kan kalau memang seperti itu. Karena apa? Dia tidak mencantumkan nomor rekeningnya sesuai dengan nomor yang tertera di bank. Ya kan? Berarti dalam hal ini ada tindak penipuan. Gitu. Kalau dalam hal ini. Tapi ya itu kan, itu dalam arti untuk menarik simpati bahwa saudara-saudara kita yang ada baik muslim maupun non-muslim dalam hal ini yang orang Batak biar ikut berperan partisipasi dalam hal ini. Itu kalau yang saya lihat. Karena mungkin dia merasa kalau nanti dibaca aku marga Simbolon, berarti nanti orang Batak, baik pun istrinya, yang suaminya nanti marga Simbolon, atau yang suaminya istrinya marga Simbolon, nanti pasti nyumbang. Mungkin hal seperti itu. Kalau dari segi dalam hal penulisan marga ini. Ini yang saya lihat dari kasus ini. Jadi dalam hal ini, nah berarti kalau dalam hal ini ada tindak penipuan gitu loh Pak Emen. Iya. Jadi saya kirain tadinya Pak Emen, saya kirain tadinya ini karena kita kan taunya bahwa kita bikin rekening itu dan kita apa yang ada di rekening itu, itulah yang kita cantumkan agar orang tidak tanda tanya. Contohnya nih saya nih mau mentransfer sesuatu ke orang, kalau tidak sesuai dengan apa yang dikasih ke saya nomor rekening itu, saya tidak mau transfer. Gitu loh. Ya kan? Contohnya nih, mau saya transfer ke dia contohnya 5 juta. Berarti nggak ada Simbolonnya. Oh, saya nggak jadi transfer. Gitu loh. Pasti saya klarifikasi lagi ke orangnya. Itu kamu kasih nomornya Goldian Simbolon. Tapi yang ada di rekening nggak ada Simbolonnya. Gimana nih? Mana yang benar? Pasti kan ada klarifikasi seperti itu. Gitu loh. Nah, kalau memang seperti ini, berarti dia hanya untuk agar orang Batak maupun Muslim maupun Kristen yang marga Simbolon baik pun dia laki-laki maupun perempuan biar ada simpati kepada dia. Akhirnya dia bikinlah ini Simbolon ini. Nah, seperti yang dibilang Pak Guru Sam tadi, ini kalau kita bikin marga Parna, biasanya ini yang paling repot ini loh sebenarnya kalau memang benar. Nah, cuman saya di sini selama ini apologet Kristen yang bermarga Simbolon, apakah yang marga rumpun marga Parna, apakah mereka nggak ada melakukan hal tindakan ini? Ini yang paling utama nih, satu nih. Karena ini kalau memang seperti itu kenyataannya dia tidak benar-benar orang Batak dan dia kalaupun dia orang Jawa akhirnya dibikin marganya,
pasti ini ada adatnya, gitu loh. Ada ritualnya ini. Kalau istilah orang Jawa ada ritualnya ini, gitu loh. Nah sekarang siapa yang bikin dia marga Simbolon, ayah angkatnya, berarti dia bertanggung jawab dalam hal ini, gitu loh. Contohnya nih, ada nanti orang Jawa mau ikut ke saya, nah ke marga saya, kebetulan saya yang angkat dia, berarti saya yang bertanggung jawab. Apapun yang diperlakukan anak ini, karena ini sudah tanggung jawab saya dan marga saya, karena saya sebagai bapak angkatnya di orang Batak, ya ini tanggung jawab saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun harta Wonogiri saya, dia itu udah dapat bagian, walaupun persentasenya nanti itu dihitung setelah nanti berapa keturunan saya, dia pasti dapat itu. Nah, makanya kalau dalam bikin marga dalam marga orang Batak itu tidak segampang itu, gitu loh. Ini ada tata ininya, dan baik pun harta Wonogirinya dia pasti ada dapat. Nah seperti yang dibilang Bapak tadi, kakaknya kawin sama orang Batak yang marga Aritonang tadi, itu kakaknya kalau diangkat jadi orang Batak, itu kakaknya itu berhak itu meminta ke orang tua orang Batak itu, yang kalau memang benar si Mare-Mare tadi, saya rasa bukan si Mare-Mare, karena Aritonang, si Mare-Mare, Rajagung itu satu rumpun, itu belum bisa nikah. Nah mungkin salah. Itu nanti si kakaknya itu bisa menuntut, Pak, aku kan sudah anakmu, putrimu, aku dapat apa nih? Cuman Saya rasa itu tidak. Pak Raja tadi Pak Raja sudah jelaskan seperti itu ya. Mungkin sudah tadi sudah dengar yang Bapak jelaskan. Soalnya lagi banyak yang ngantri Pak, boleh kita Oke Pak Emen. Ya, oke ya. Tadi yang Bapak makasih, jelaskan terakhir, saya udah dengar tadi, udah paham maksud Bapak gitu ya. Boleh Pak ya? Oke Pak. Oke, Makasih, terima Pak. kasih Pak Raja.